menguasai, menciptakan, mengelola segala yang ada. Ya kan? Jadi mengimani Tuhan dalam Islam itu simple banget. Jika masih terjangkau penggambaran, bentuk, warna, ukuran, dimensi, atau mungkin unsur-unsur penjelas fisik lainnya, pasti itu bukan Tuhan yang saya imani. Bagaimana Tuhan yang kita kenal bentuknya begini begitu menciptakan bintang Ficenis Majoris yang ukurannya 2000 kali lipat lebih besar dari matahari. Itu pun baru satu biji bintang. Ada miliaran bintang dan planet di jagat raya ini. Ya. Nah, sebagai contoh, ini penggambaran sosok Maha Kuasa dalam mitologi Yunani. Nah, untuk menutup alat vitalnya aja itu dibutuhkan kain, perlu celana. Lah kok dipercaya sebagai Sang Maha Pencipta. Ini gimana coba? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Milah Ibrahim Channel yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang pertama kali datang di channel ini, saya sampaikan selamat datang dan silakan menyimak, semoga mendapat pencerahan. Bagi yang sudah subscribe, yang telah mendukung channel ini, terima kasih Anda telah menjadi bagian dari perkembangan dakwah lewat media ini. Bagi yang belum subscribe sekarang juga, semoga menjadi barokah untuk membentengi diri, membentengi keluarga, membentengi umat dari anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan. Nah sahabat, kali ini saya akan menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan Oten soal wujud Allah yang diimani Muslim itu seperti apa. Kenapa ini penting kita jelaskan? Karena memang dalam beragama soal ketuhanan ya, ini memang nomor satu. Ya, nomor satu hal yang sangat penting, yang sangat pokok. Ya, memang ini harus jelas. Jadi kita harus betul-betul paham, memahami posisi soal ketuhanan dan harus tegas dan tidak memiliki raguan sedikit pun. Jadi kalau masih ada 0,0000 gitu ya, sekian, masih ada keraguan di hati, di pikiran, saya yakin itu tidak akan berpijak pada keyakinan yang utuh. Ya, itu gampang oleng, itu gampang goyang. Nah, saya yakin insya Allah setelah menyimak ini sampai selesai, ya jangan di skip ya. Simak sampai selesai. Nah, yang masih linglung mudah-mudahan bisa tercerahkan. Nah, sahabat, sering ada pertanyaan ya dari tetangga sebelah, wujud Tuhan orang Islam itu seperti apa sih? Siluman ya, tak pernah menampakkan diri. Wah, itu luar biasa ya. Bahkan kadang-kadang bilang malu ya, tak kuasa ya. Zat ya, kayak apa sih zat itu? Ya, zat katanya. Kita nyebutnya zat, mereka nyebutnya zat ya. Zat cair, zat padat ya. Nah, luar biasa ya. Kalau Tuhan kami kuasa menjadi manusia, bisa jadi apa saja, mengajarkan langsung ke manusia, nggak perlu pakai perantara-perantara lagi. Baru menjelaskan, oh dulu Allah mengutus Nabi, tapi kemudian Allah sendiri yang inkarnasi dalam rupa manusia, jadi juru selamat, menembus dosa orang percaya. Oh cie, keren ya, mantap dah ya. Penjelasannya seperti itu, mantap ya. Bahkan saya dengar sendiri yang Lugat Tambunan yang ngaku nabi itu ya, Nabi Oten tentu saja ya, yang Oten sendiri juga nggak percaya. Itu pernah nantang praktisi Judaism, si Valen ya, dia bilang tunjukkan dong Tuhan yang kamu sembah itu seperti apa, kayak apa wujudnya gitu ya, gimana bisa dipercaya kalau tak pernah kuasa menampakkan diri katanya ya. Kalau Tuhan kami jelas, nyata, Yesus Kristus kan manusia, berbicara pada manusia, kita kan manusia, nah, gitu ya.
Jadi karena alasan manusia lantas Tuhan harus berbentuk manusia gitu ya. Itu yang dimaksud. Nah, saya pikir ya, ya walaupun ngaku nabi tapi saya pikir ya tengil juga tuh bocah ya. Kok bisa ya menyamakan Tuhan seperti manusia? Ya. Kok bisa? Tapi emang nyatanya seperti itu. Tapi sebenarnya nggak terlalu bisa disalahkan juga karena emang didukung oleh ayat Bible yang mereka imani, ya, terutama di PB kita bisa lihat di dalam ayat-ayat pengajaran Paulus di berbagai jemaat, ya, misalnya salah satunya di Filipi pasal 2 ayat ke-7 ya. Itu jelas menegaskan ya tentang Tuhan dalam rupa manusia ya. Nah, begitu juga ketika menafsirkan ayat Kejadian pasal 1 ayat ke-27, nah di sana kan disebutkan, kita lihat dulu catatannya. Ya. Ya, ditulis seperti ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah yang menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, saya ulangi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, dari ayat ini saudara kita di Kristiani mengimani bahwa oh ya, karena manusia seperti ini berarti Tuhan juga seperti itu ya, segambar ya. Karena penciptaan manusia adalah sesuai gambar Allah itu sendiri. Kan itu yang dijelaskan kepada kita ya, kaum muslimin ya, oleh saudara kita di Kristiani. Nah, dari imajinasi itu kemudian yang kita lihat hari ini ada yang menggambarkan ya, menggambarkan Tuhan itu seperti apa. Ya. Oh, yang ini Bapa, laki-laki berjenggot dan berjubah gitu ya. Lalu yang ini itu putra, ya, yaitu Yesus. Ya, itu juga mirip-mirip Bapa, yang jelas manusia gitu ya. Kemudian oh ini burung merpati sebagai penggambaran atau simbolik dari Roh Kudus. Ya, jadilah Trinitas gitu ya. Nah, gimana menjelaskannya? Ya, tentu hanya mereka yang paham seperti apa penjelasannya ya. Yang saya ketahui jelas dan bahkan bisa dipastikan udah 2000 tahun berlalu, saudara kita di Kristiani belum sepakat seperti apa konsep ketuhanan yang sebenarnya diimani. Makanya jangan heran sampai hari ini, detik ini, para pendeta, pastor, penginjil, apologet masih berdebat soal konsep ketuhanan. Ya. Rudi Yohanes versus Luga Tambunan, lain lagi, Muriwali, lain lagi, Deki Gadas, lain lagi, ya, tambah lagi Paul Zhang, Esra Soru, Mangapul Sagala, Joshua Teu. Kalau dikumpul nggak ada yang kompak, masing-masing menjelaskan konsep ketuhanannya yang berbeda-beda dengan yang lain. Belum lagi Hendry Tan Dianta, Samuel Sihaan, mungkin juga Gilbert Louis Mondong. Ya. Jadi kalau ada 10 pendeta atau pastor misalnya dikumpulkan menjelaskan konsep ketuhanan, bisa jadi ada 11 pendapat tuh. Saking beragamnya. Dan ya begitulah dinamikanya. Ada yang menyebut 3 pribadi dalam satu, ada yang 1 pribadi dalam 3, ada yang 1 pribadi saja. Ya. Oh, Bapa bukan putra, Bapa bukan Roh Kudus bukan putra, Roh Kudus bukan Bapa, putra bukan Bapa, putra juga bukan Roh Kudus, ya. Walaupun kelihatannya 3, tapi jangan dihitung jumlahnya berapa. Karena apapun kalkulasinya itu harus dinilai esa. Esa tapi dalam keesaan ada 3. Walaupun 3 sebenarnya esa. Karena esa artinya kesatuan, bukan tunggal, bukan satu. Maka dalam keesaan sebenarnya tak hanya 1. Esa tak bisa dimaknai sebagai 1 karena esa itu sebenarnya kesatuan. Yang kesatuan itu sendiri hakikatnya tidak hanya 1. Gimana? Bingung nggak dengan pernyataan begini? Nggak usah bingung, santai, santai aja ya, santai aja.
nggak usah bingung. Gimana caranya supaya nggak bingung? Jangan dipikir. Itu saja solusinya, sahabat. Sebab jika Anda berpikir, apalagi pikiran Anda makin dalam, masuk ke alam pikiran Anda makin dalam, pikirkan makin dalam, lebih dalam lagi. Ya, bagus, makin dalam, dalam. Ya, sekarang Anda mu'alaf. Masya Allah. Ya iya, tanya ke mu'alaf dan mu'alafah. Mereka masuk Islam setelah mikir lebih dalam nggak? So pasti. Kalau ngandalkan dogma, pokoknya percaya aja, maka diselamatkan. Nggak bakal jadi mualaf. Karena dogma nggak akan menantang Anda berpikir. Kalau sudah pokoknya yo wes rak mikir. Jadi begitulah. Tapi terhadap Islam ngototnya minta ampun ya. Karena pembandingnya adalah penggambaran model Tuhan itu sendiri. Sedangkan Islam tidak mengenal perhitungan atau model seperti itu. Sehingga kita diserang. Ya. Nah, yang menarik adalah kaum Judaisme, ya, Yahudi, pengikut Taurat, umat Nabi Musa, yang notabene-nya pengguna ayat Kejadian pasal 1 ayat ke-27 tadi, justru tidak menafsirkan penciptaan manusia menurut gambarnya itu sebagai penjelasan bahwa manusia itu diciptakan sama modelnya seperti sang pencipta, seperti Tuhan ya. Nah itu yang saya dengar dari penjelasan siapa itu, Ishak ya, praktisi Judaism, yang tentu beliau paham original teksnya ya. Saya pernah mendengar itu perdebatannya dengan siapa gitu di salah satu forum ya, bahwa ayat itu menjelaskan gambar yang dimaksud adalah image atau semacam ide, gagasan, atau rencana ya. Penggambaran gitu ya. Jadi bukan gambar Tuhan, bukan, tapi penggambaran ya. Nah, seperti itu memang yang saya tangkap ya dari penjelasan Ishak ya. Nah, misalnya gini, saya mau membuat lemari. Nah, saya sudah punya image, sudah punya gambar nih, sudah punya gambar di memori saya seperti apa gambar itu, gambar lemari itu saya bikin. Lalu dari gambar itu saya buat konsep, prototype yang prototipenya ya, yang kemudian dikembangkan dalam wujud lemari yang sebenarnya. Nah, sesuai dengan image tadi yang sudah saya pikirkan, yang sudah saya konsep dalam memori saya, kemudian saya wujudkan. Saya jadikan menjadi ada yang tadinya nggak ada, menjadi ada. Nah, itu yang saya pahami dari penjelasan Ishak ya. Nah, maaf kalau penjelasan saya berbeda, mohon maaf ya. Silakan kalau ada yang ngoreksi ya. Kalau begitu berarti umat Yahudi pun tak menggambarkan sosok pribadi sang pencipta itu seperti apa. Ya. Makanya kalau ditanya, tunjukin Tuhanmu saya mau lihat. Nah, sungguh pernyataan itu sendiri sebenarnya ya pelecehan ya terhadap keyakinan Yahudi, terutama lagi keyakinan terhadap Tuhan. Sama dalam Islam, mengimani wujud Tuhan sang pencipta itu ya ada, tapi tidak terimajinasi seperti apa keberadaannya itu, bentuknya, ukurannya, warnanya, dimensinya tidak bisa dijelaskan, tidak bisa terbayangkan oleh kemampuan akal pikiran kita. Dan ini yang akan saya jelaskan terang benderang di video ini. Jangan kemana-mana ya sahabat, jangan di skip biar setelah menyimak ada pencerahan. Dan bagi kaum muslimin saya kira utuh ya, sama seperti yang saya akan jelaskan seperti ini. Tapi bagi yang belum memahami secara benar, mudah-mudahan ini bisa menambah hasanah wawasan. Nah, jadi saya pastikan terhadap ayat kitab Kejadian pasal 1 ayat 27, yang jelas saya lebih percaya tafsirnya yang dikemukakan oleh Judaism. Saya lebih percaya Bro Ishak
Ya, karena mereka yang punya otoritas untuk menafsirkan itu. Karena itu kitab mereka, ya. Paham original teksnya ketimbang yang satu lagi. Jadi mohon maaf seperti itu yang saya pahami. Nah, kembali ke pertanyaan ya, menjawab pertanyaan wujud Allah dalam Islam itu seperti apa? Ya, gini. eh kita masuk inti sudah. Jadi tadi hanya sekedar pengantar ya sahabat. Nah, pertama pahami dulu arti wujud. Pahami dulu arti wujud. Nah, sering terjadi salah paham soal wujud ini. Sering banget ya. Tentu kalau pemahamannya salah, maka pertanyaan dan jawaban juga jelas nggak sinkron ya. Misalnya yang bertanya gini, wujud Allah dalam Islam itu seperti apa? Nah, penanya itu membayangkan sosok, bentuk, dimensi, warna, ukuran. Tentu yang bisa dilihat mata, nampak, ditangkap secara indrawi, gitu. Itu penanya seperti itu. Nah, yang jawab menyebut wujud Allah tidak diketahui. Dia wujud tapi seperti apa kita nggak menjangkau. Terus yang nanya bilang, kalau begitu, kalau nggak diketahui kenapa dipercayai gitu ya? Kalau nggak ada wujudnya kenapa dipercayai? Berarti Allah tak maha kuasa, tak bisa menampakkan diri. Kan gitu yang dianggap. Nah, jadi ini nggak sinkron. Yang nanya membayangkan apa, yang jawab membayangkan berbeda dengan yang ditanya. Yang jawab sebenarnya udah bener, ya, karena mengartikan wujud itu sebagaimana makna sebenarnya, ya. Tapi yang nanya mengartikan wujud itu tidak sesuai pemaknaan yang sebenarnya, jadinya nggak sinkron. Saudaraku, sahabatku, wujud itu berasal dari bahasa Arab, artinya ada. Cari di bahasa Arab ya. Jadi wujud itu artinya ada. Makanya sifat Allah wujud artinya ada. Bukan wujud itu artinya terlihat atau nampak, bukan. Wujud artinya ada. Jadi bukan nampak, sekali lagi saya tegaskan, bukan nampak, bukan terlihat. Nah, ini saudaraku dari Kristiani harus memahami itu ya. Karena berasal dari bahasa Arab, ya kita kembalikan ke maknanya bagaimana bahasa Arab itu digunakan. Jangan bikin tafsiran atau makna baru yang kemudian keluar atau melenceng, menyimpang dari makna yang sebenarnya. Nah, jadi saya tegaskan, wujud artinya ada dan mustahil tiada dalam hal memahami ketuhanan ya. Jadi Tuhan itu wujud artinya ada, mustahil tiada. Nah, setelah paham itu, mari kita bedah secara dalil maupun secara logika bahwa Allah yang diimani Muslim paling rasional, paling logik dibanding keyakinan terhadap ilah-ilah manapun yang diimani dalam berbagai keyakinan ya. Dalam Islam itu landasannya jelas di Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Itu sangat tegas, jelas dan logik. Ya. Allah, nama Tuhan yang diimani Muslim, Dia itu Esa. Jadi semua yang ada diciptakan dari tergantung padanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Ya. Ayatnya jelas, Qul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat itu pendek tetapi maknanya sangat-sangat dalam, ya. Dan itu inti sari tauhid ketuhanan. Apapun klaim-klaim Tuhan, kami Muslim mengukur pakai ayat itu dan nggak pernah ada yang lolos, ya. Tuhan selain yang diimani Muslim nggak ada yang lolos ketika diukur atau parameternya menggunakan ayat itu. Ya. Jadi ketika tidak ada yang setara dengan Dia, tentu tidak dimisalkan, ya, atau tidak terimajinasi dengan apapun. Sebab kalau masih termisalkan, berarti Dia masih ada kesamaan, penggambaran. Ya. Jadi ini jelas-jelas tidak digambar, tidak tergambar dalam pikiran, dalam panca indera, tidak pula terdetik dalam hati, warna, bentuk, ukuran, dimensi, sama sekali tidak. Nah, kenapa? Tentu Dia terlalu maha kekuasaannya melingkupi semua yang ada.
baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, yang super besar sekalipun, ya seperti galaksi, ya, miliaran bintang dan planet, ya, maupun mungkin yang terkecil yang kita ketahui, ya, seperti atom atau bahkan mungkin neutron, ya. Semuanya jelas di bawah kekuasaan, di bawah kendali Allah. Nah, itulah keimanan Muslim, ya, keimanan orang Islam dalam memahami adanya Allah atau dalam memahami wujud Allah. Bukan memahami melihat Allah, bukan. Memahami wujud artinya memahami keberadaan Allah. Muslim memahami Allah itu wujud, Allah itu ada, tetapi dalam keadaannya tadi tidak dapat dimisalkan, tidak dapat diumpamakan, tidak dapat tergambar, termisalkan, terbanding dengan apapun. Tidak dapat disetarakan dengan apapun juga. Nah, itu keyakinan pokok Muslim. Jadi sahabat, saudaraku, dalam Islam jangan ditanya sosok Tuhan seperti apa, karena udah dikunci dengan penegasan itu. Sudah dikunci. Tak ada yang setara dengan dia. Tak ada yang setara, tidak dapat dimisalkan dengan apapun. Laisa kamitslih. Ya. Selama masih tergambar bentuk ukuran dimensi, itu pasti bukan Tuhan Sang Pencipta yang diimani oleh saya sebagai Muslim. Dia terlalu maha, tak dijangkau penggambaran akal. Nah, jadi cukup berpikirlah tentang apa yang diciptakan. Karena itu ada yang bisa kita jangkau, yang bisa dijangkau oleh akal, ya. Seperti apa ciptaan. Tapi bagaimana cara mencipta dan siapa penciptanya, sudah diketahui, itu pasti Allah. Tapi bagaimana cara Allah mencipta, selama itu tidak dijelaskan, maka kita tidak bisa menjangkau itu. Ya, itu prinsip, ya. Jadi Allah itu maha gaib. Nah, jadi kalau sudah tidak bisa digambar, nah, gimana? Allah itu memang maha gaib dan itu dipahami, diakui, diimani oleh Muslim. Dia mampu dan kuasa juga menciptakan gaib. Jadi Allah itu maha gaib, dia juga kuasa menciptakan, ya, gaib. Menciptakan malaikat, menciptakan jin, menciptakan akhirat, menciptakan kiamat, menciptakan sorga, menciptakan neraka. Ya, tentu saya punya keyakinan secara logik bahwa yang kuasa menciptakan yang gaib tentu dia lebih gaib. Nah, Allah menciptakan malaikat. Malaikat kita nggak ngelihat, kecuali dia berubah wujud menampakkan diri, baru bisa kita lihat. Tapi kalau wujud aslinya, keberadaan aslinya dia, sosok aslinya, tentu kita tidak bisa melihat malaikat. Tetapi kalau dia menjelma menjadi sosok manusia, maka yang kita lihat adalah manusianya, bukan malaikatnya. Ya. Jadi makanya justru aneh kalau ada kepercayaan percaya malaikat, percaya bahwa malaikat itu gaib, tapi percaya juga bahwa Tuhan yang menciptakan malaikat justru nampak, kelihatan, bisa jalan-jalan. Kita lihat bagaimana pergerakannya. Itu tentu nggak logik menurut saya. Ya. Ya. Jadi kalau percaya bahwa malaikat tidak dapat dilihat, maka yakinlah bahwa pencipta malaikat tentu jauh lebih tidak terlihat. Ya. Tidak dapat kita ketahui bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa. Dia gaib. Ya. Masa iya penciptanya gaib malah kelihatan. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, terus ya nggak usah lah ya malaikat, nggak usah malaikat yang jauh-jauh, ya. Udara saja, udara, oksigen ini, ya, yang setiap detik kita hirup nih. Kita percaya itu ada kan? Sangat percaya, yakin 100%, tidak ada sedikit keraguan. Percaya bahwa malaikat lagi. Udara itu ada. Kita pastikan udara itu ada. Yakin banget dalam kehidupan kita pasti kelar deh kalau nggak ada udara. Nah, ya kan? Tapi jelas udara tidak kelihatan. Kita belajar di IPA bahwa udara itu
menempati ruang yang kosong ya. Logika kita nangkap pasti yang kuasa menciptakannya jauh lebih tidak kelihatan. Udara aja kita nggak mampu lihat, apalagi penciptanya, kan gitu. Dan itu rasional. Siapakah dia? Allah sang pencipta, yang tak pernah kita lihat, tak pernah kita dengar, tak pernah kita gambarkan. Tapi sungguh kita yakin tidak ada sedikit pun keraguan bahwa yang kuasa menciptakan apa yang kita lihat adalah Allah yang kuasa menguasai, menciptakan, mengelola segala yang ada. Ya kan? Jadi mengimani Tuhan dalam Islam itu simpel banget. Jika masih terjangkau penggambaran, bentuk, warna, ukuran, dimensi, atau mungkin unsur-unsur penjelas fisik lainnya, pasti itu bukan Tuhan yang saya imani. Jelas itu. Ya. Kalau masih bertanya bagaimana sih Tuhannya orang Islam, maka yang bertanya pasti masih mengimajinasikan, menggambarkan sosok Tuhan yang Maha Pencipta itu dalam rupa atau dimensi tertentu yang kemungkinan digambar. Ya. Kan begitu. Nah, padahal bisa jadi yang ada muncul di pikiran kita, di penggambaran kita, jelas itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Kita terlalu rancu ya, karena dikacaukan oleh apa yang kita tonton, apa yang kita lihat ya, dalam tayangan, di media, di film. Ya, jadi seperti itu, Tuhannya begini, dewanya begini, pencipta itu begini, ya superhero-nya begini. Jadinya muncul dalam pikiran kita seolah-olah Tuhan seperti itu. Ya, jadi ini harus kita pahami benar, dan sikap Muslim itu tegas bahwa selama masih tergambar, terpikirkan, terimajinasikan, itu jelas bukan Tuhan. Ya. Nah, sebagai contoh, ini penggambaran sosok Maha Kuasa dalam mitologi Yunani. Nah, untuk menutup alat vitalnya aja itu dibutuhkan kain, perlu celana. Lah kok dipercaya sebagai Sang Maha Pencipta? Ini gimana coba? Ya, kalau memang kepercayaan ya dibangun dengan dogma atau doktrin ya boleh sajalah, bisa aja. Tapi kan kita sendiri itu dibekali oleh Tuhan, dikaruniai akal, kemampuan untuk menalar, membangun logika, ya. Walaupun Tuhan tidak terjangkau akal, tapi Tuhan memberi kita akal untuk diberdayakan, membedakan mana Tuhan Sang Pencipta dan mana yang disangka Tuhan Sang Pencipta, padahal hanya ciptaan. Ya. Jangan kita serahkan kehidupan fana dan setelah kematian ya kepada sosok-sosok yang kita imajinasikan sebagai yang maha kuasa, yang mereka sendiri hanya ada dalam imajinasi kita. Bahkan kalaupun ada, mereka sendiri juga pasti tunduk dan tak berdaya dalam menghadapi penghakiman Sang Maha Kuasa kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Suci dan Maha Tinggi. Nah, coba kalau kita berpikir logik nih, saya ajak berpikir logik, bahwa Tuhan itu sosoknya begini, ya seperti manusia gini ya. Ya ada tangan, ada kaki seperti ini, ukurannya begini, mukanya mungil begini. Lalu coba Anda pikirkan, kita pikirkan, bagaimana Tuhan yang kita kenal bentuknya begini begitu menciptakan bintang Ficenis Majoris yang ukurannya 2000 kali lipat lebih besar dari matahari. Itu pun baru satu biji bintang. Ada miliaran bintang dan planet di jagat raya ini yang mengisi gugusan lebih 2000 galaksi. Dan yang kita kenal dalam pelajaran IPA ya, galaksi itu adalah namanya Andromeda dan Bima Sakti. Itu yang disebut dalam pelajaran. Dan jangan lupa itu hanya sebagian kecil di antaranya. Ternyata masih ada sekitar 2000 galaksi. Dan tentu miliaran
bintang dan planet yang ada di dalamnya. Semuanya berputar mengitari garis edarnya, teratur sedemikian rupa, terus-menerus tak berhenti. Nah, coba dipikir, jangankan satu biji bintang Ficenis Majoris yang lebih besar, ya, yang diperkirakan 1800 sampai 2000 kali lebih besar dari ukuran matahari. Matahari itu aja diameternya udah 1,3 sampai 1,5 juta kilometer. Sedangkan dibanding dengan bumi yang menurut kita cukup besar ini, yang kita huni nih, yang udah dihuni, tempat bermukimnya sekitar mungkin triliunan manusia dari zaman Adam sampai sekarang dan sampai yang akan datang, ukurannya itu hanya 109 kali lebih kecil dari matahari, jauh lebih kecil daripada matahari. Itu bumi kita itu. Sudah luar biasa, yang kita anggap ternyata sangat-sangat kecil, 109 kali lebih kecil daripada matahari. Dan matahari itu sendiri, itu suhunya luar biasa dahsyat. Suhu di matahari itu paling rendah, paling dingin tuh, 6000 derajat Celcius, itu paling dingin tuh. 6000 derajat Celcius. Sedangkan di inti matahari itu diperkirakan suhunya mencapai 15 juta derajat Celcius. Ya. 6000 derajat Celcius udah paling dingin, di intinya mencapai 15 juta derajat Celcius. Gimana itu? Ya. Sekadar membandingkan air di bumi ini mendidih di suhu sekitar 75 sampai 100 derajat Celcius, kurang lebih ya. Nah, bandingkan dengan suhu matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Mungkin kalau bumi kita ini mendekati matahari, wah langsung gak gosong. Habis ya. Jadi menurut saya, wahai Anda yang masih membayangkan Tuhan itu seperti yang Anda gambarkan, dalam dimensi bentuk dan ukuran, coba bagaimana sosok-sosok kerdil dan imut itu menciptakan dan mengatur miliaran bintang dan planet, ya. Mencipta dan menguasai satu biji bintang saja seperti matahari sudah sedemikian dahsyat. Dan itu masih ada miliaran bintang dan planet lagi yang lain di jagat raya. Pertanyaan saya simpel. Masih mau bilang pencipta matahari dan miliaran bintang tadi adalah sosok-sosok mungil yang pakai celana yang Anda gambarkan sebagai sosok maha kuasa, maha pencipta? Itu yang Anda pikir menciptakan miliaran bintang dan planet yang ukurannya wah, super mega. Nah, kalau yang saya yakini jelas mustahil sosok-sosok itu yang mencipta. Ya. Tiap hari kami berzikir dalam Islam, berzikir memikirkan keagungan Allah sambil berkata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuhan Maha Besar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang Tuhan yang ilah layak disembah kecuali Allah. Ilah banyak, Tuhan itu banyak. Ya, sebab segala sembahan itu Tuhan namanya. Tetapi hanya satu yang benar-benar yang hakikinya Tuhan, yaitu Allah yang Maha Pencipta. Mau disebut namanya Yahweh, mau disebut namanya Elohim, mau disebut apapun, jika itu Maha Pencipta, yang itulah yang diimani Muslim. Makanya jangan lagi tanya seperti apa wujud Allah itu, bentuknya, modelnya, pribadinya seperti apa, tunjukin. Kalau nggak dilihat berarti tidak maha kuasa. Itu sungguh pernyataan yang konyol menurut saya. Ya. Jadi itu ya sahabat, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dari awal ini menambah hasanah wawasan dan memberikan pencerahan. Silakan sampaikan tanggapan Anda di kolom komentar. Bisa berbentuk pertanyaan atau mungkin ada yang mau mengoreksi, silakan. Ya, silakan mau mengoreksi kalau ada
kesalahan apa yang saya paparkan, dan nanti bisa di review lagi lebih lanjut insya Allah di video-video berikutnya. Itu saja sahabat. Terima kasih atas segala dukungannya. Sekali lagi bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga menjadi barokah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.